Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tradisi Tedak Sinten. Saya Jelina Tuti Faryala, kelas manajemen dakwah A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi. Merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan paling baik dan benar menurut masyarakat setempat. Islam adalah sebuah tradisi yang berhubungan dengan tradisi lain. Kadangkala, hubungan tersebut memunculkan tradisi baru, sebuah tradisi hasil hibridasi atau perkawinan antara Islam di satu sisi, serta tradisi lokal pada sisi yang lain. Pada masyarakat Jawa, hasil hibridasi ini kemudian dikenal dengan Islam Jawa yang merupakan wujud dari akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam kehidupan empirik, banyak sekali budaya-budaya lokal yang mempunyai label atau identitas keagamaan yang sangat beraneka ragam di berbagai daerah di seluruh Indonesia, apalagi Jawa. Kebudayaan tersebut lahir di dalam masyarakat melalui proses human culture yang hanya bisa dipacu oleh culture event. Agama Islam mendidik para pemeluknya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual yang terangkum dalam berbagai bentuk ibadah. Kemudian, untuk orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara atau ritual. Upacara tersebut beraneka ragam melalui dari upacara yang berhubungan dengan lingkungan hidup manusia saat dalam perut ibu, kelahiran, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga saat kematiannya. Selain itu, juga ada upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti mencari nafkah, upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal seperti munggah, lakaran, meruat, dan lainnya. Salah satu tradisi dalam adat Jawa yaitu Tedak Siti atau Tedak Siten, yang merupakan salah satu rangkaian ritual dalam peristiwa kelahiran. Tedak Siten dilaksanakan saat anak menginjak usia 78 atau 245 hari kali 35 hari atau 8 bulan kalender Masehi. Orang tua melaksanakan tradisi tersebut mempunyai niat untuk berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar anaknya kelak mempunyai sifat jujur, ahli ibadah, senang kepada ilmu, dan etos kerjanya tinggi. Selama proses ritual ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, misalnya selamatan. Dalam selamatan, banyak dijumpai adanya sesajen-sesajen yang memiliki makna serta simbol di dalam berbagai ritual yang dimaksud untuk meminimalisir energi negatif. Ciri khas yang dilakukan acara tradisi Tedak Siten. 1. Anak dituntut untuk berjalan di atas jadah atau sejenis kue dari beras ketan sebanyak 7 buah dengan warna yang berbeda-beda. Karena jadah dibuat dari beras ketan, dengan sendirinya mudah lengket di telapak kaki si anak. Harapan para orang tuanya, semoga si anak harus dapat mengatasi kesulitan hidup. Kedua, setelah itu anak dimasukkan sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan terdapat berbagai benda seperti perhiasan, buku tulis, beras, mainan, dan lainnya sebagainya. Atau kurungan ayam ini menggambarkan kehidupan nyata yang dimasuki oleh anak kelak. Jika dewasa dan cepat mandiri dan bertanggung jawab pada kehidupannya, dan benda yang ada di dalam kurungan nantinya akan diambil oleh anak. Apa yang akan diambil si bayi menggambarkan profesi ingin dijalani kelak jika sudah dewasa.
Rangkaian upacaranya, pertama, orang tua biasanya mengarahkan kaki bayinya menginjak tanah yang sudah disiapkan. Kemudian, orang tua membasuh kaki bayinya dengan air. Ritual ini mempunyai makna bahwa si bayi mulai menapaki tanah, yang berarti mulai menapaki tantangan hidupnya. Kedua, si bayi diarahkan untuk menapaki jadah atau makanan khas Jawa yang terbuat dari ketan tumbuk. 7 warna. Ketujuh warna tersebut adalah merah, putih, hitam, kuning, biru, merah jambu, dan ungu. Tujuan dalam bahasa Jawa disebut pitu. Semoga si anak kelak dapat mengatasi kesulitan hidup selalu mendapat pitulung atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Masing-masing warna ada artinya, seperti pemakaian warna pada umumnya di tanah Jawa, yaitu merah artinya emosi atau watak diri sendiri. Si bayi mulai memperkenalkan dengan berbagai emosi dalam dirinya. Kemudian warna kuning artinya keluarga, putih artinya kesucian, merah jambu alias pink artinya orang tua, kakak, dan eyang. Biru artinya air dan angin. Hijau artinya lingkungan sekitar. Ungu artinya kesempurnaan atau puncak. Artinya hidup kita hanya sementara. Suatu saat nanti kita pasti akan menghadap Yang Maha Kuasa, sehingga diharapkan selama hidup di bayi berbuat baik dan bijaksana agar mendapat karunia Sang Pencipta kelak. Dengan menapaki jadah 7 warna itu, diharapkan kelak si bayi mampu melewati tiap rintangan dalam hidupnya. Ketiga, setelah menginjak 7 jadah warna-warni, bayi dituntun untuk menapaki tangga yang terbuat dari batang tebu. Tangga dibuat dari batang tebu dengan jumlah anak 7. Tangga sebanyak 7 buah. Tebu asal kata dari antebing kalbu yang berarti penuh tekad dan rasa percaya diri. Ritual ini menggambarkan bahwa bayi akan menghadapi perjalanan hidupnya hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun sampai pada puncaknya. Menaiki tangga ini didampingi oleh para eyang juga. Ini menggambarkan dukungan keluarga untuk bayi dalam menjalani hari-harinya ke depan. Ritual ini punya harapan agar kelak si bayi tidak mudah menyerah dalam meraih cita-citanya yang diimpi-impikan sejak kecil dahulu. Keempat, bayi dimasukkan dalam kandang atau kurungan ayam. Memasukkan si bayi dalam kurungan ayam ini melambangkan masa-masa kecil bayi atau anak yang masih dalam lindungan orang tua sepenuhnya, yaitu masa ketika anak masih dalam gendongan orang tua. Kandang atau kurungan ayam tersebut di dalamnya sudah diisi oleh beberapa mainan yang menggambarkan berbagai profesi. Misalnya saja ada biji-bijian, beras, uang logam, gitar, piano, krayon, kamera, mainan dokter, mainan memasak, mainan laptop, buku, atau lainnya, yang masing-masing barang tersebut mempunyai makna tersendiri. Misalnya buku diharapkan kelak si bayi mampu menjadi sosok yang cerdas, suka membaca, dengan profesi guru atau dosen sebagai cita-citanya. Kelima, si bayi dimandikan dengan air yang diberi bunga. Maknanya adalah agar kelak si bayi dapat mengharumkan keluarga dan dirinya. Maksudnya, supaya ia bisa jadi anak yang membanggakan. Setelah dimandikan, si bayi diberi pakaian. Ada juga yang terus diberi pakaian adat Jawa bagi yang mampu. Keenam, ayah dan kakek si bayi akan menyebar uang logam. Maksudnya, si anak sewaktu dewasa akan menjadi orang yang dermawan, suka menolong orang lain, dan lain sebagainya. Biasanya sang ibu ikut menyebar uang logam sambil menggendong si bayi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.